Ya, ada satu pertanyaan ya yang cukup menarik dari pasien. Dokter, saya autoimun tapi saya diabetes. Boleh nggak saya mengkonsumsi steroid terus-menerus? Ya, jadi diabetes itu kan intinya adalah bagaimana upaya kita, cara kita agar gula darahnya tidak meningkat dalam darah kita. Karena semakin meningkat gula darah dalam tubuh kita, ditandai dengan gula darahnya meningkat atau HbA1c-nya masih tinggi, maka ini akan merusak tubuh kita gitu. Karena begitu gula darahnya meningkat dalam darah, terjadi yang disebut dengan glikasi non enzimatik ya, kemudian terjadi produk amandori, kemudian terjadi glycation end product. Ini merupakan racun yang sangat mengkhawatirkan buat tubuh kita. Dia mengumpul di ginjal jadi gagal ginjal gara-gara diabetes ya. Dia numpuk di jantung jadi pembesaran jantung, dia numpuk di pembuluh darah jadi stroke dan lain sebagainya. Maka ini yang dihindari adalah gula darah yang meningkat. Gula darah yang meningkat pada diabetes ini kan ada banyak sekali yang mempengaruhi ya. Yang pertama faktor pola makan tentunya ya. Semakin banyak kita konsumsi yang tinggi karbohidrat, tentu ini akan semakin meningkatkan kadar gula darah kita. Gula pasir misalnya, ataupun gula-gula yang lain. Makan-makan yang sangat manis, maka ini harus dihindari betul. Kecuali kalau kondisi gula darah kita ngedrop, itu baru harus makan yang manis. Tapi selama tidak ngedrop, maka tidak boleh kita makan yang manis tentunya ya. Kemudian yang kedua adalah kita harus olahraga gitu, karena semakin tidak olahraga semakin akan meningkatkan kadar gula darah kita dan semakin memperburuk kondisi tubuh kita gitu. Sudahlah tubuh kita banyak gulanya, kemudian sensitivitasnya dari insulin berkurang gara-gara tidak olahraga, maka tentu yang akan saling memperburuk kondisi tubuh kita gitu. Olahraga harus dilakukan, kemudian diet, pola makan yang rendah karbo harus dilakukan ya. Kemudian yang ketiga apa? Hindari obat-obatan yang bisa menaikkan kadar gula darah. Salah satunya adalah steroid tentu kan. Methylprednisolon, prednisolon, hidrokortison ataupun yang lain harus dihindari gitu. Nah, bagaimana kalau kita harus konsumsi steroid karena autoimun? Ya tentu dokter autoimun akan mempertimbangkan obat-obat lain selain steroid ya, selama dia masih bisa menjaga flare up daripada autoimunnya itu, maka itu yang harus dilakukan. Karena kita punya obat-obat imunosupresan, kita punya DMARD, disease modifying anti-rheumatic drug, cyclosporin, leflunomid, ya. Kemudian apalagi ada methotrexate, ada azathioprine, ya. Ini obat-obat yang bisa dipakai, ya. Apalagi ada hidroksikloroquine yang bisa menggantikan posisi methylprednisolon misalnya. Maka tentu itu yang diutamakan. Hindari steroid gitu. Apa mungkin sih autoimun tanpa steroid? Mungkin. Dan banyak pasien-pasien kami yang sudah tidak mengkonsumsi steroid lagi gitu, karena memang sudah kondisi remisi. Tentu sangat mungkin gitu. Maka usahakan kita menghindari steroid. Tapi kalau tidak mampu menghindari steroid, boleh tetap menggunakan steroid asalkan kita harus evaluasi kadar gulanya agar selalu terkontrol. Mungkin obat gulanya dinaikkan dosisnya ya, atau mungkin dengan menggunakan exercise yang mungkin akan ditambah misalnya. Maka ini bisa dilakukan gitu. Jadi artinya autoimun bersama diabetes bukan sesuatu yang sangat menakutkan gitu. Karena dua-duanya bisa dikelola dan dua-duanya bisa diobati bersama-sama. Itu yang paling penting gitu. Karena rasa khawatir, rasa cemas, waduh saya sudah autoimun nih, kemudian ada diabetes, waduh nanti gimana nih saya mengobatinya. Nah semakin rasa takut itu muncul, maka semakin akan meningkatkan kadar gula dan semakin meningkatkan flare up daripada autoimunnya. Ingat loh bahwa kadar gula itu juga bisa naik gara-gara psikis kita. Orang yang stres hidupnya, orang yang pencemas ya, kemudian orang yang banyak masalah, itu kadar gulanya akan cenderung naik. Maka ini tentu tidak baik kan. Begitu juga dengan autoimunnya, semakin stres semakin tidak bisa mengatasi flare up-nya gitu. Jadi maka harus berjalan beriringan, insya Allah semuanya akan bisa diatasi. Semuanya ada solusinya gitu, termasuk diabetes dengan autoimun yang bersama-sama.